Ini itu tunggu Ibu cari dulu file PPT-nya nah. Ada semua sudah temannya sudah lengkap semua dalam room. Kalau belum silahkan suruh temannya masuk room sekarang ya. Bergantian ya, supaya tidak semuanya ini apa namanya tetap ada yang mendengarkan materi. Oke, jadi untuk hari ini itu eh, kita mau ini dulu deh kasih satu satu persepsi dulu kita. Jadi untuk mata kuliah Kesling ini sudah pertemuan keempat dengan ini ya kan? Sekarang untuk semua kelas seperti itu kan? Nah, ini pertemuan 3 dan 4, sorry sorry. Atau ini pertemuan keempat? Coba jelaskan mana ketua tingkat masing-masing setiap kelas. Ini sudah berarti ada 8 kelas ya. Ada Ibu, minggu lalu baru Ibu, pertemuan 1 dan 2. Tunggu, kita flashback dulu. Pertama itu kontrak kuliah, tah? Kemudian Ibu pernah apa namanya kasih eh, video pembelajaran. Ya, iya Ibu. ya itu 2 dan 3 atau dua saja ya, dua saja yang Ibu bilang ya. Itu pertemuan kedua. Terus berarti 3 4 hari ini. Iya Ibu. Iya Ibu. Oke, jadi kita sama-sama untuk kesehatan lingkungan terakhir pertemuannya kita hari ini ya. Jadi minggu depan silahkan untuk menghubungi Bu Yulita ya untuk Izin Ibu, pertemuan. Ya, ini kenapa? izin memotong sebentar Ibu. Kan Ibu Mm-mm, tuh mengenai manajemen bencana Ibu. Ah, mm-mm, Kak bertanya Ibu, kan tadi Ibu ini manajemen bencana rencana Ibu Dian mau masuk. Tapi mm-mm, dia bertanya Ibu bilang, kenapa sudah pertemuan keberapa? Dan kan semua kelas itu rata-rata Ibu manajemen bencana baru pertemuan keempat selesai Ibu. Nah bilang mm-mm. Ibu tadi harusnya satu dosen itu 5 pertemuan Ibu. Jadi tadi tidak masuk Ibu Dian Ibu katanya minggu depan saja.
Ya, cocok. Betul sekali. Jadi, sebentar kita ada lagi materi untuk manajemen bencana. Karena kan kemarin itu Ibu kasih tugas. Toh, sebenarnya itu untuk pertemuan, sampai pertemuan kelima itu kita membahas terkait sesuai RPS ya, terkait dampak dan juga bagaimana analisis permasalahannya. Makanya kemarin Ibu kasih tugasnya dulu. Toh, kan kumpulnya juga minggu depan. Nah, sebentar ini ada materi terkait itu juga. Jadi untuk manajemen bencana sudah cukup juga 5 pertemuan untuk hari ini. Sebentar kita pertemuan cerita pertemuan kelima. Oke? Eh, Nah, jadi memang apa kamu bikin Teresa? Jadi apa sih Teresa? Jadi kalian bisa menghubungi juga Bu Dian untuk pertemuan minggu depan. Seharusnya kan minggu depan pertemuan kelima Ibu baru masuk. Tetapi ya bisa saja kita kita gabung saja pertemuan hari ini. Astagfirullah, apa kalian bikin itu? Kalian ini ya dengan pohon-pohon. Kalian juga mau gambar pohon gitu. Hah? Teresa dan Nurhalisa siapa tadi itu? Oke. Oh iya, jadi manajemen bencana itu sudah 4 pertemuan, berarti 5 pertemuan hari ini, gitu. ya Ibu. Cocok. Berarti semua kelas sepakat ya. Jadi kita untuk kesehatan lingkungan dan manajemen bencana itu terakhir hari ini. Semuanya. Jadi minggu depan untuk kesehatan lingkungan kalian menghubungi Ibu Yulita, untuk manajemen bencana kalian menghubungi Ibu Dian. Oke? Jadi kita masuk dulu materi eh, masih terkait konsep dasar kesehatan lingkungan. Nah, di sini ada, nah ini, coba kalian jawab dulu apa saja faktor yang mengakibatkan seseorang itu bisa sakit. Ada yang mau berpendapat? Cuaca Ibu, cuaca salah satunya bisa jadi karena cuaca Nah, yang tadinya sudah kena cuaca yang dingin, hujan terus tiba-tiba kena cuaca yang panas, terik matahari. iya betul. Ada lagi yang mau Polusi juga Ibu. berpendapat? Polusi, betul sekali. Apalagi? Virus Ibu, Begadang ibu, kurang tidur. Oh, begadang. Oh kualitas iya, ya. air Ini Ibu. relate dengan kalian ya. Begadang, kerja tugas, Bu. Apalagi masih awal-awal pertemuan ya. Banyak sekali Eh, tugasnya ya. Ibu menjawab Ah, ah. faktor lingkungan juga Ibu. Misalnya terjadi banjir. Nah, banjir itu bisa menyebabkan eh, diare Ibu. Hmm. Ya, oke, oke. Nah, jadi kalau kita secara teorinya ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan seperti terkait dengan video pembelajaran sebelumnya, ya, sudah dibahas. Ada juga teorinya HL Bloom, ya kan? Tentang derajat kesehatan, apa hubungannya lingkungan dengan derajat kesehatan, ya kan? Semoga kalian bisa memahami itu. Jadi, kalau kita berbicara tentang teori kejadian atau timbulnya sebuah penyakit itu dinamakan kita berbicara tentang segitiga epidemiologi. Ada agennya, ada hostnya, ada lingkungannya, dan ini Ibu rasa kalian sudah mendapatkan ini di dasar epidemiologi, di mata kuliah dasar epidemiologi ya. Semoga kalian bisa semoga kalian sudah mendapatkan materi ini ya, bahwa segitiga epidemiologi itu eh, bagaimana di situ bagaimana terjadinya sebuah kejadian sakit. Nah, kalau dilihat dari eh, ini ya, terdiri dari agen, host, penjamu. Agen itu apa? Yaitu eh, patogen, bahan kimia, ya, virus, bakteri itu agennya. Nah, kemudian hostnya atau penjamunya. Host atau penjamu itu yaitu individu, populasi atau orang-orang yang rentan, ya. Nah, kemudian lingkungan. Lingkungan ini ya terdiri seperti sebelumnya yang kita bahas yaitu lingkungan fisik, biologi, sosial, dan juga ekonomi. Nah, kalau kemarin ada penjelasannya terkait teori HL Bloom, ada yang masih ingat teori HL Bloom yang seperti dijelaskan dalam video pembelajaran?
Teori HL Bloom itu apa? Nah, teori HL Bloom itu apa? Derajat kesehatan yang dipengaruhi oleh apa saja. Ini Lingkungan, Bu, sama betul. perilakunya manusia, pelayanan Perilaku. kesehatannya juga, Heeh. Kesehatan sama sama genetik. genetika atau keturunan, Ibu. Oke, mantap. Jadi dari dari keempat ceritanya eh, teori atau faktor yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan menurut HL Bloom, menurut kalian yang mana yang paling berpengaruh? Lingkungan, Perilaku Ibu. apa? Lingkungan sama perilaku atau gaya hidup, Ibu? Yang paling berpengaruh berarti pilih satu saja ya. Lingkungan, Bu. Lingkungan, Lingkungan. Ibu, lingkungan. Kenapa? Lingkungan, Ibu. Kenapa lingkungan paling berpengaruh? Bu, biar Karena bersih perilakunya. faktornya itu Kalau lingkungannya paling kotor, Bu, terbesar, Bu. sama aja, Bu. Satu-satu bicara. Pakai raise hand dulu lah. Silakan Karen. Kan tadi sudah dijelaskan, Bu, sama perilaku, genetika, dan pelayanan kesehatan. Nah, walaupun tiga komponen ini memadai, Bu, tapi kalau lingkungannya yang kotor, sama aja juga, Bu. Sama aja akan merusak aja kembali yang dari luarnya, begitu, Bu. Oke. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Tadi ada beberapa orang yang bersuara. Coba, kenapa lingkungan itu merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi derajat kesehatan seseorang? Izin menjawab, Ibu. Ya, Jadi menurut saya kenapa itu lingkungan lebih berpengaruh terhadap derajat kesehatan lingkungan? Karena itu dia bisa mempengaruhi banyak hal sekaligus, mulai dari mempengaruhi air bersih, polusi udara, kemudian lingkungan sosial sekitar, Ibu. Sih, Bu. oke. Ada pendapat lain? Atau yang mau mendukung pendapat temannya? Silahkan. Saya Ibu. Silakan. Karena tempat manusia hidup dan terpapar setiap hari, lingkungan yang tidak sehat dapat menjadi sumber penyakit serta mempermudah penularan kuman dan vektor sehingga meningkatkan risiko sakit. Meskipun perilaku manusia sudah baik, tapi lingkungan juga mempengaruhi perilaku kesehatan dan berdampak pada banyak orang secara bersamaan. Oke, oke. Jadi semua jawaban teman-temannya itu sudah mencakup ya segala apa namanya kenapa lingkungan itu yang paling bisa mempengaruhi dan juga menurut penelitian ya penelitian WHO itu internasional menyatakan bahwa memang 80% itu derajat kesehatan atau kejadian sakit itu dipengaruhi oleh lingkungan ya. Karena itu tadi sudah dijelaskan bahwa skalanya lingkungan itu kalau kita berbicara skala itu dia di skala populasi ya bisa apa namanya mempengaruhi perilaku ya sulit juga dikendalikan oleh individu. Nah, harus kalau berbicara lingkungan ya kita harus gotong royong seperti itu. Nah, makanya jadi di segitiga epidemiologi itu kejadian penyakit atau kejadian sakit itu juga akan berputar siklusnya itu terhadap lingkungan juga ada pengaruhnya juga.
ya. Nah, contohnya misalnya penyakit diare, eh, misal karena ya itu tadi sanitasinya yang kurang bagus, air bersih yang tidak memadai, nah seperti itu ya. Nah, menurut kalian, apakah semua masalah kesehatan lingkungan yang kita lihat di masyarakat adalah masalah yang sebenarnya terjadi? Mengapa seringkali penyakit baru diperhatikan ketika sudah banyak korban? Ada yang mau jawab ini dua pertanyaan? Coba jelaskan. Menurut pemahamannya kalian. Hmm. Menurut kalian, apakah semua masalah kesehatan lingkungan yang dilihat di masyarakat itu adalah masalah yang sebenarnya terjadi? Atau misal itu ya tidak belum 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 kelihatan secara keseluruhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa seringkali penyakit itu baru eh, di menjadi perhatian ketika penyakit itu sudah memakan banyak korban. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Izin Ibu mau Iya, menjawab. silakan. Mau Kak jawab yang soal kedua, Bu, yang mengapa seringkali penyakit baru diperhatikan ketika sudah banyak korban. Mungkin kurangnya kesadaran, Bu. Pada awalnya gejala penyakit baru mungkin tidak jelas atau mirip dengan penyakit lain sehingga tidak langsung dikenal. Terus yang kedua, kurangnya data tentang penyakit yang baru mungkin tidak tersedia atau tidak lengkap sehingga sulit untuk mengidentifikasi pola atau tren. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian. Penyakit baru mungkin tidak dianggap sebagai prioritas oleh masyarakat atau pemerintah sehingga tidak ada tindakan yang diambil, Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Rani. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan pertama? Ini menurut kalian Kak, saja. Ya, silakan. Siapa? Tirta, mau jawab Tirta. iya Ibu. Silakan, Dek. Jadi menurutku itu tidak semua masalah kesehatan lingkungan terlihat di masyarakat sepenuhnya karena sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ada yang tampak besar karena pemberitaan, terus ada juga yang tidak terlihat tapi sebenarnya berbahaya, Ibu. Mhm. Oke, oke. Oke, jadi eh, ya kurang lebih tadi sudah benar ya juga jawaban-jawaban dari temannya. Jadi kenapa ceritanya? Apa yang penyebabnya? Atau apakah itu kalau masalah dikatakan apakah masalah yang sebenarnya itu ya belum itu hanya sebagian kecil masalah kesehatan lingkungan atau masalah kesehatan yang terlihat. Ya, kita bisa lihat. Nah ini itulah yang dikatakan fenomena gunung es. Ya, jadi masalah yang terlihat itu hanya secuil, ya, bisa dilihat ini di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kalian searching ya, itu ya warnanya itu ya selayaknya gunung es dengan air es yang putih biru ya, nuansanya seperti itu ya. Tapi karena PPT-nya ibu ini nuansanya hijau, eh, putih dan lain sebagainya, jadi ya ibu menyesuaikan saja gambarnya ya. Jadi kurang lebih lah seperti ini. Kalau kita berbicara terkait fenomena gunung es, khususnya di masalah kesehatan lingkungan, itu hanya secuil saja yang kelihatan, hanya secuil saja yang diberitakan. Ternyata di bagian bawahnya itu ada hal-hal yang tersembunyi, ada masalah-masalah kesehatan yang lain yang tersembunyi yang bisa jadi bisa menjadi bom bumerang seperti itu ya. Nah, fenomena gunung es di sini kalau kita kaitkan dengan kesehatan lingkungan, misalnya di sini ada penyakit menular, keracunan, polusi udara, itu hal-hal yang sudah
secara umum ya terjadi. Nah, masalah yang tersembunyi apa? Apa masalahnya sebenarnya? Kenapa bisa penyakit menular itu muncul, keracunan dan polusi udara? Nah, itu ada masalah yang tersembunyi. Masalah pencemaran lingkungan, sanitasi yang buruk, limbah berbahaya, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Jadi, ini semua masalahnya yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Ini masalah yang tersembunyinya. Ya, jadi itulah fenomena gunung es yang tadi di pertanyaannya Ibu itu bahwa tidak semua penyakit atau masalah lingkungan yang terlihat itu merupakan masalah yang sebenarnya. Ternyata tidak, ternyata ada akar masalahnya, ya. Nah, lanjut. Nah, fenomena gunung es. Fenomena gunung es ini menggambarkan kondisi di mana masalah yang terlihat, misalnya penyakit, kematian, atau kejadian luar biasa, hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan masalah. Oke, bagian terbesarnya justru tersembunyi di bawah permukaan dan sering tidak terdeteksi. Paham ya? Nah, jadi misalnya yang tadi fotonya ya. Ilustrasinya lah gunung esnya itu yang bagian yang terlihat itu adalah misalnya meningkatnya kasus diare, infeksi saluran pernafasan akut atau keracunan makanan. Ini adalah dampak langsung yang mudah diamati dan biasanya menjadi perhatian utama. Ya, ini yang langsung obati. Kuratif semua di sini. Tetapi untuk pencegahannya atau preventifnya itu kurang. Nah, itulah tugasnya kita sebagai administrator kesehatan. Sebenarnya kita itu dibawa gunung esnya itu. Masalah tersembunyinya itu yang harus kita telusuri bagaimana supaya kita bisa membuat program-program kesehatan untuk mencegah preventifnya. Oke, sorry tadi ada suara ini. Kemudian bagian bawah permukaan, bagian yang tidak terlihat, itu meliputi perilaku masyarakat, kualitas lingkungan, sanitasi buruk, limbah rumah tangga, serta kebijakan lingkungan yang tidak optimal. Ya, nah jadi kalau kita lihat ya di bagian bawah atau bagian yang tidak terlihat itu adalah hal-hal yang eh, tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Artinya dokter dokter gigi atau perawat bidan itu tidak ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, salah satu profesi yang bisa menyelesaikan masalah ini yaitu kita administrator kesehatan. Bagaimana kita mengetahui bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana kualitas lingkungannya, sanitarian juga termasuk di sini, bagaimana limbah rumah tangganya, serta kebijakan apa yang mesti diperbaiki supaya bagian bawah permukaan atau bagian yang tidak terlihat ini bisa diperbaiki dan tidak memunculkan lagi namanya itu puncak gunung esnya. Ini banyak yang tipunya Ibu Dik. Nah, implikasinya bagi kesehatan lingkungan. Nah, pendekatan kesehatan lingkungan itu tidak cukup hanya untuk mengobati, ya kan? Tetapi harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan faktor lingkungan. Jadi kalau berbicara tentang fenomena gunung es, di situ kita berbicara terkait kita tidak hanya berbicara tentang kuratif, tetapi bagaimana juga preventifnya kita berbicara terkait itu. Bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana membuat program-program pemecahan masalahnya, bagaimana memilih program-program mana yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan tadi permasalahan atau bagian atasnya itu untuk gunung esnya. Paham sampai sini? Bu, Paham? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, kenapa, Dek? Menurutmu, Ibu, siapa yang paling bertanggung jawab ini, Bu, atas akar masalah dari segi lingkungan, Bu? Nah, Ibu tanyakan lagi kembali ke Karen. Menurutnya Karen siapa? Menurutku, Bu,
bukan dari ini kesehatannya langsung kayak dokternya maupun kitanya sebagai adminkes, tapi pemerintah PJ juga disalahkan ini menurutku, Bu. Oke, jadi di sini kita tidak menyalahkan atau apapun itu ya. Di sini itu Ibu bilang tadi bukan kita kita bukan satu-satunya orang yang berperan untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi karena kita berbicara terkait administrator kesehatan, jadi eh, Ibu tidak Ibu tidak pernah mengeluarkan statement bahwa satu-satunya satu-satunya apa namanya profesi yang berperan andil atau yang punya tanggung jawab itu adalah administrator kesehatan. Tidak, dan Ibu tidak menyalahkan administrator kesehatan, bidan, dokter, dan lain-lain untuk masalah ini, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyalahkan hanya ke pemerintah juga, tidak. Tapi ini tugas semua, keterlibatan semua stakeholder, ya. Ibu tidak menyalahkan pihak tertentu untuk kasus ini ya. Tapi ibu hanya memberitahu kalian bahwa inilah tugasnya kalian sebagai administrator kesehatan. Karena jangan sampai di mindset kalian administrator kesehatan itu hanya mengurus terkait surat persuratan dan lain sebagainya. Tidak sesimpel itu. Paham? Jadi kalian bagaimana juga harus tahu bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana terkait lingkungannya, ya walaupun ada tadi Ibu sebut bahwa sanitarian itu orang kesehatan lingkungan yang khusus mengurus terkait bagaimana itu kualitas lingkungan. Tetapi kita sebagai administrator kesehatan harus juga tahu apa-apa saja, bagaimana itu yang mana dikatakan lingkungan yang sehat, yang mana dikatakan air yang bersih. Seperti yang materi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa air yang bersih itu ada syaratnya, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Itu dikatakan air bersih, ya kan? Nah, kita hanya sampai ke situ. Kalau untuk masuk ke lab, uji lab itu kita serahkan dengan orang sanitarian. Tetapi untuk kebijakannya sendiri, ya terkait itu ya yang namanya perencanaan itu semua ada di administrator kesehatan. Oke, Karen dan teman-temannya, Ibu tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu. Yang paling bertanggung jawab ini di sini tidak ada yang namanya paling bertanggung jawab. Semuanya bertanggung jawab. Oke, Oke, Bu. nah, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah manusia bisa dipisahkan dengan lingkungannya? Apakah manusia bisa dipisahkan dengan lingkungannya? Izin menjawab, Ibu. Tidak bisa, Tidak, Ibu. tidak bisa karena Karena dari lingkungan manusia adalah bagian dari ekosistem yang sangat tergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup, Ibu. oke, ada kata-kata ekosistem. Oke, ya kita lanjut. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi, kita akan membahas terkait ekologi dan ekosistem itu sendiri. Nah, yang mana ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Ya, saya rasa abiotik itu kalian sudah dapatkan dulu waktu sekolah SMP, SMA pun kalian dapatkan itu. Kemudian tingkat lebih atasnya dari ekologi itu adalah ekosistem. Ekosistem itu eh, kesatuan sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan hidup lingkungan tak hidup atau abiotik dalam suatu wilayah tertentu. Ya, jadi ekologi itu ilmunya yang mempelajari. Kemudian kalau ekosistem itu bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang tidak hidup, ya, atau dalam hal ini abiotik dalam suatu wilayah tertentu. Penekanannya di situ ya. Nah, kemudian kalau komponen ekosistem berarti itu
itu tadi komponennya itu terbagi menjadi dua, komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, di sini sudah dijelaskan komponen biotik itu seperti manusia, komponen abiotik itu seperti air, udara, tanah. Oke, kenapa Adeh? Silakan, Dek. Kenapa Adeh? Raise hand. Ada yang mau tanyakan? Oke, mungkin ada salah tekan ya. Nah, kemudian kalau keseimbangan ekosistem itu merupakan gangguan pada satu komponen yang dapat berdampak pada komponen lainnya. Kalau hal di sini tuh kita berbicara kesehatan ya termasuk juga kesehatan manusia. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang ekologi, pasti kita akan berbicara mulai dari individu sampai komunitas. Nah, kalau kita berbicara individu, berarti individu itu kita berbicara tentang makhluk hidup tunggal. Ya, kalau kita kaitkan dengan kesehatan lingkungan, bagaimana individu ini tentunya dapat mengalami dampak langsung dari paparan lingkungan itu. Ya, nah kemudian kalau kita berbicara tentang populasi, populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang hidup di wilayah tertentu. Misalnya, kalau kita kaitkan dengan lingkungan atau kesehatan lingkungan, eh, penduduk penduduk desa ya atau dusun yang menggunakan sumber air yang sama. Nah, itu namanya populasi. Jadi, itu dikatakan populasi penduduk. Ya, penduduk satu desa yang apa istilahnya menggunakan mata air atau sumber air yang sama. Nah, kalau komunitas itu berarti kumpulan dari berbagai populasi yang hidup dan berinteraksi di suatu wilayah. Misalnya manusia dengan hewan, manusia dengan vektor penyakit, seperti tadi segitiga epidemiologi itu sudah termasuk komunitas karena sudah ada kumpulan populasi, ya. Jadi sudah ada makhluk lain selain manusia, ya, ada hewan atau vektor lain yang menyebabkan penyakit. Nah, hubungan ekologi dan kesehatan. Jadi kalau kita berbicara tentang ekologi dan kesehatan, tentunya kita berbicara tentang bagaimana perubahan lingkungan itu dapat mengubah pola penyakit. Ketidakseimbangan ekologi sering memicu munculnya penyakit baru atau meningkatkan penyakit lama. Misalnya kasus DBD, ya. Nah, kalau kita berbicara DBD, tentunya kita berbicara tentang pemicu-pemicunya, misalnya genangan air. Genangan airnya ini karena drainase yang buruk, selokannya tidak, mungkin ada yang tersumbat apa namanya sampah atau lain sebagainya, makanya ada genangan air atau banyak lubang jalanannya seperti itu. Nah, bisa genangan air itu bisa eh, memicu ya adanya muncul nyamuk apa? Nyamuk apa yang terkait DBD? Ada yang tahu? Apa nama nyamuknya? Nyamuk Aedes. Aedes aegypti, ya. Nah, sehingga ketika seseorang hostnya ya penjamu tadi itu kan agennya ceritanya ini Aedes aegypti. Kemudian hostnya itu digigit atau bukan digigit ya dihisap darahnya tertularlah di situ. Nah, itu bisa menyebabkan resiko demam. Nah, bisa dikatakan demam berdarah dengue, ya kan?
Nah, kalau berbicara tentang ISPA ini banyak sekali terjadi di lingkungan yang padat penduduk. Misalnya pencemaran udara karena asap kendaraan, pembakaran sampah, itu bisa meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan. Ya, nah ini ISPA ini itu lebih ke rentannya itu di anak-anak dan lansia. Oke? Nah, jadi eh, kalau kita kaitkan ya, jadi kalau berbicara terkait bagaimana pencegahannya, jadi kalau kita berbicara tentang ekologi dan kesehatan dan berbicara terkait bagaimana pencegahannya itu, kita tidak boleh mencegah atau mengobati itu pada di individunya saja, tetapi terkait lingkungannya juga, perbaikan lingkungan untuk mengurangi resiko-resiko terjadinya penyakit-penyakit. Oke? Nah, apakah satu masalah kesehatan hanya disebabkan oleh satu faktor saja? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Kira-kira misalnya tadi DBD, apakah hanya disebabkan karena faktor lingkungan saja? Tidak, Bu. Siapa itu yang mau menjawab? Biarin, Bu. Saya, Bu. Ah ya, silakan. Ambil misalnya contohnya tadi yang DVD, Bu. Yang disebabkan oleh nyamuk saja. Harusnya kan kalau dari nyamuk itu hanya dari virus saja atau agennya, Bu. Harusnya dari agen. Tapi dari sini harus dilihat kalau faktornya itu banyak. Contohnya, kalau misalnya ambil kasus nyamuk tadi. Apakah embernya atau bak mandi yang dipakai orang dalam sebuah komunitas itu baik, Ji? Soalnya contoh yang Ibu bilang tadi, apakah airnya yang 3 jenis air itu menggunakan air yang betul-betul dapat kita kategorikan sehat? Bersih. Begitu, Bu. Baru bagaimana sistem pencegahan bagaimana adminkesnya di situ, puskesmasnya di situ dalam hal penyuluhan di mana harus itu masyarakat dikasih tahu kalau pengurasan air, penutupan dan kayak ya betul-betul dibersihkan itu lingkungannya dalam hal kalau barang bekas itu harus dibuang kayak bagaimana atau contohnya di Makassar sampah itu harusnya dibuang kayak gimana, jangan cuma diantang atau bagaimana begitu, Bu. Oke, oke, oke. Terima kasih, Karen. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Coba, Raisa. Oke, silakan, Dek. Baik Ibu, jadi masalah kesehatan itu tidak disebabkan hanya satu faktor saja Ibu. Ada terkombinasi faktor-faktornya seperti ada yang dari faktor biologis, faktor perilaku, dan faktor lingkungannya Ibu. Seperti contohnya diabetes itu tidak hanya karena gula tinggi saja Ibu, tapi ada juga faktor genetik yang memengaruhinya Ibu. Mm. Ada juga gaya hidup. Sekian Ibu. Oke, terima kasih, Raisa. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang penyebabnya ya terjadinya satu penyakit, tentunya itu kita tidak berbicara hanya satu faktor saja. Ya, tetapi berbagai faktor yang bisa saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Itu namanya teori simpul. Kalau kalian berbicara, kalau kalian mendengar kata simpul, pasti yang ada di benaknya kalian ya seperti rantai, ya kan? Yang saling berkaitan satu sama lain, ya. Nah, jadi teori simpul itu konsep yang menjelaskan bahwa masalah kesehatan itu tidak disebabkan oleh hanya satu faktor tunggal, melainkan oleh keterkaitan dari berbagai faktor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
Nah, dalam konteks kesehatan lingkungan, teori ini menegaskan bahwa lingkungan memiliki peran kunci sebagai simpul utama yang menghubungkan faktor agen manusia dan perilaku. Ya, ini keterkaitannya dengan teorinya H.L. Bloom juga tadi ada terkait perilaku. Betul tadi biologis juga termasuk. Nah, lanjut ya. Jadi eh, komponen utama, aduh, ini ya terlalu besar. Jadi komponen utama itu ada namanya simpul agen, agent, ya, simpul agent. Nah, simpul agent ini itu dalam artian penyebab langsung ya atau pemicu masalah kesehatan. Contohnya bakteri, virus, parasit, atau bahan-bahan kimia yang berbahaya ya atau faktor fisik seperti kayak misal panas atau terlalu dingin atau kebisingan, radiasi. Nah, itu semua masuk di simple agent. Tetapi kalau agent ini berdiri sendiri atau hanya karena faktor agent itu tidak bisa dikatakan bahwa eh, tidak bisa disimpulkan bahwa hanya faktor agent yang bisa mengakibatkan atau menjadikan seseorang itu jatuh sakit. Nah, jadi ada pengaruh lain, simpul host atau manusianya, ya. Jadi kalau berbicara simpul host itu merupakan individu atau populasi yang beresiko. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh status gizinya, daya tahan tubuhnya, usianya, pengetahuannya, ya. Nah, simpul host ini itu host atau manusia yang rentan itu akan memperkuat hubungan antar simpul. Paham? Jadi kalau ada eh, populasi yang rentan, nah itu akan memperkuat keterkaitan satu sama lain simpulnya mulai dari agent sampai simpul kebijakan dan sosial. Nah, kalau simpul lingkungan ini merupakan simpul yang sangat ditekankan dalam kesehatan lingkungan, misalnya kesediaan air bersih, sanitasi dan pengelolaan limbah, kualitas udara, bagaimana kondisi di rumah, kemudian lingkungan sosial dan ekonomi. Ya, jadi lingkungan ini menjadi penghubung utama. Nah, kalau host tadi itu bisa memperkuat hubungan antar simpul, kalau lingkungan itu menjadi penghubung utamanya antar agent dan host di segitiga epidemiologi tadi, ya. Nah, kemudian ada dikatakan juga simpul perilaku. Jadi, kalau berbicara simpul perilaku, berarti kita berbicara tentang kebiasaan atau gaya hidup di masyarakat, ya. Masih banyak yang perilakunya buang sampah sembarangan, buang air kecil atau air BAB sembarangan, tidak mencuci tangan, kebiasaan merokok. Itu semua menjadikan perilaku ini menjadi simpul penguat dalam rantai atau dalam simpul kesehatan atau masalah kesehatan. Ya, jadi eh, sudah tahu ya penekanannya di mana ya. Kalau perilaku itu dia menjadi simpul penguat, kalau simpul lingkungan itu menjadi penghubung utama antara host dan agent. Kemudian simpul kebijakan dan sosial itu faktor pendukung yang sering tidak disadari. Ya, contohnya seperti apa? Lemahnya regulasi terkait lingkungan, kurangnya pengawasan, atau mungkin faktor ekonomi, sosial ya, dan pendidikan. Nah, biasanya faktor simpul kebijakan dan sosial ini itu tidak terlalu diperhatikan, tetapi mempunyai dampak yang besar juga mempengaruhi
kaitan antar simpul ini mulai dari agent sampai perilaku. Oke? Nah, prinsip utama teori simpul. Kalau kita berbicara teori simpul itu, prinsip utamanya yang pertama, masalah kesehatan itu bersifat multifaktorial. Apa artinya multifaktorial? Ada yang bisa berpendapat? Banyak faktornya, Bu. Contohnya? Contohnya tadi, kalau misalnya masalah kesehatan multifaktorial, berarti kesehatan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya, kalau misalnya kita bahas dari agent saja, Bu. Dari agent itu bisa dikatakan virus, bakteri, parasit, bahan kimia, maupun radiasi. Nah, dalam masalah kesehatan itu sendiri, virus itu lagi, Bu, dari lingkungannya lagi. Dari kalau misalnya racun kan bahan kimianya lagi bagaimana, atau dari bakteri, ya lingkungannya lagi. Oke, terima kasih Karen ya. Nah, jadi masalah kesehatan bersifat multifaktorial itu berarti masalah kesehatan ini tidak pernah berdiri sendiri. Ya, penyakit itu muncul sebagai hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling terkait. Nah, jadi eh, kalau kita berbicara tentang apa tadi namanya, bagaimana teori simpul itu, ini dimulai enggak, Ji. Teori simpul itu berarti itu tadi harus dicari tahu bagaimana apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua, setiap simpul itu saling terhubung seperti rantai ya. Kemudian yang ketiga, penyakit muncul ketika simpul terhubung tanpa kendali ya. Jadi maksudnya di sini itu mm, penyakit itu terjadi ketika berbagai simpul itu terhubung secara aktif dan saling menguatkan tanpa adanya faktor intervensi. Nah, misalkan seperti ini, kejadian demam ya. Eh, Banyak faktor yang bisa ada agennya, kemudian hostnya tentunya manusia, lingkungannya. Tetapi kalau dia tidak ada intervensi, misalkan tidak apa namanya, mungkin tidak minum vitamin atau hal-hal yang bisa mengurangi resiko terjadinya demam itu, nah semakin kuat simpul itu saling menguatkan satu sama lain, nah bisa lah muncul demam. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi eh, apa lagi kau bikin Faris? Nah, jadi jika jadi sebaliknya, misalkan jika suatu atau beberapa simpul ini dapat dikendalikan ya, maka rantai kejadian penyakit itu dapat diputus. Meskipun simpul yang lain itu masih ada. Jadi misalnya eh, lingkungannya bersih, hah, itu tidak terjadi penyakit. Kalau lingkungannya buruk, tetapi perilakunya sehat, itu juga tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi akan eh, menurunkan resiko terjadinya penyakit. Seperti itu ya. Yang kemudian keempat, intervensi tidak harus menghilangkan semua simpul. Jadi prinsip ini itu eh, menegaskan bahwa pengendalian masalah kesehatan itu tidak harus menghilangkan seluruh faktor penyebab. Cukup dengan memutus atau memotong simpul kunci yang paling dominan atau yang paling mudah dikendalikan. Ya, dalam kesehatan lingkungan, simpul yang menjadi target utamanya ya tentunya terkait lingkungan, seperti air bersihnya, sanitasi, pengolahan limbah, kualitas lingkungannya di sekitar perumahan seperti apa. Jadi, bagaimana prinsip intervensi tidak yang keempat ini itu
dia membuat intervensi itu menjadi lebih realistis dan juga efektif karena tidak perlu kita memutuskan atau menghilangkan semua simpul itu, tetapi kita harus memutuskan saja mana simpul yang paling bisa terkendali atau yang paling bisa dilakukan intervensi itu saja yang dihilangkan. Ya, oke, sudah terakhir, slide terakhir. Jadi, siapa yang mau menyimpulkan materi kita untuk kesehatan lingkungan ini? Ada apa yang kita bahas? Silakan. Satu orang lah menyimpulkan. Siapa? Nur Afni. Silakan dek Nur Afni. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang konsep dasar kesehatan yang di mana pada bagian pertama kita membahas tentang penyebab kenapa orang bisa sakit, yaitu adanya segitiga epidemiologi yang diantaranya adalah agen, terus ada host dan environment atau lingkungan. Agennya itu penyebab penyakit tersebut seperti virus dan lain sebagainya. Hostnya itu manusia contohnya. Terus yang kemudian kita membahas terkait fenomena gunung es. Nah, fenomena gunung es ini adalah kondisi yang dimana pada bagian kecil dari keseluruhan masalah tersebut dapat kita lihat, tetapi ada banyak sekali masalah yang tidak terlihat atau masih tersembunyi dan nyatanya masalah tersebut adalah masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Terus selanjutnya itu kita membahas tentang ekologi dan ekosistem. Ekologinya itu ilmu dan ekosistemnya itu sistem kesatuan. Selanjutnya adalah ekologi, yang pertama adalah individu atau tunggal, itu bisa diri kita sendiri. Terus populasi, kumpulan sejenis, bisa penduduk desa yang menggunakan sumber air yang sama. Terus komunitas, kumpulan populasi yang berkumpul dengan perbedaan populasi, contohnya manusia dan hewan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu contoh ekologi dan kesehatan itu pada penyakit demam berdarah dan juga ISPA atau penyakit yang mengganggu pada saluran pernapasan manusia. Terus selanjutnya itu Ibu ada teori sampul, yaitu teori dan di mana lingkungan memiliki peran sebagai kunci atau simbol utama yang saling berkaitan atau terhubung. Komponen utamanya itu simpul agent, yaitu radiasi, terus simpul host, manusianya yang rentan. Kemudian ada prinsip teori simpul, yaitu masalahnya bersifat multifaktoral atau banyak faktor penyebabnya. Terus simpul saling terhubung tanpa kendali, penyakit yang muncul. Terus intervensi yang tidak seharusnya dihilangkan simpul, tetapi cukup dengan perlahan memutuskan tali simpul yang tetap bisa dilakukan kendali. Nah Ibu, jadi menurut saya sebagai calon administrator kesehatan, kita perlu mengetahui sebagaimana calon-calon pasien kita atau bagaimana terkait dengan lingkungan. Jadi kita sebagai administrasi bisa melakukan perbaikan ataupun program kesehatan yang dimana menunjang kesehatan lingkungan tersebut, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Afni ya dari kelas I. Terima kasih kesimpulannya. Tadi Ibu berbagi sedikit teori simpul ya, bukan teori sampul. Oke, dari simpul. Nah, Ibu mau tekankan juga kalau kita sebagai administrator kesehatan itu kita tidak bertemu atau kita tidak punya urusan ya istilahnya, atau kita tidak bertanggung jawab bagaimana menyembuhkan pasien. Tetapi kita tidak menyelesaikan permasalahan kuratif pengobatan, tetapi kita hanya fokusnya ke promotif dan juga preventif. Oke? Nah, kalau begitu kita Baik Ibu, terima kasih Bu.